Muhammadiyah Makassar. Empowering Minds into Humanity, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik sahabat-sahabat, para sahabat podcast FKIP Unisu Makassar dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kembali saya hadir menyapa Anda semua, dan bersama kita kali ini saya kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, kalau mendengar kata matematika, sesuatu hal yang menakutkan. Pak Mulis, apa kabar? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Mulis, terima kasih banyak ini Pak sudah bisa hadir bersama kita di podcast FKIP Unisu Makassar. Terima kasih. Mudah-mudahan kabar baik, tidak sakit Pak. Alhamdulillah sehat. Sudah divaksin Pak. Alhamdulillah sudah 2 kali ya. Alhamdulillah. Jadi syukurlah kalau begitu. Nah ini Pak Mulis, sebelum kita jauh berbicara tentang Prodi Pendidikan Studi Matematika, Bapak sebagai Ketua Program Studi, ini ada yang mengganggu saya secara pribadi, mungkin juga bagi adik-adik siswa yang ingin mendaftar ataukah orang lain lah, bahwa matematika itu katanya sulit, luar biasa, membuat kita berpikir kencang. Matematika itu banyak katanya yang memiliki kepala yang agak gundul ke atas dan sebagainya. Itu apa benar itu Pak ya? Ini butuh pencerahan ini selagi Bapak ada di sini sebagai Ketua Prodi Pendidikan Matematika. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini sharing berbagi dengan informasi tentang pendidikan matematika, dan menarik tadi statement yang disampaikan oleh Pak Dr. Ahir sebagai host bahwa pandangan masyarakat tentang matematika. Saya sendiri menilai bahwa pada dasarnya matematika itu bukan sesuatu hal yang mesti kita takuti, bukan sesuatu hal yang begitu sulit untuk kita pelajari, dan pada dasarnya matematika itu dengan pengetahuan matematika kita bisa hidup tenang, nyaman, tentram. Tenangnya dari mana Pak? Ini tenangnya dulu jelaskan. Ya, saya contohkan saja Pak. Ketika kita duduk di bangku ini bisa dibayangkan kalau bangku yang kakinya ada 4 kemudian tidak bagus hitungan matematikanya, salah satu kakinya terlalu panjang, maka kita tidak akan tenang duduk di atas bangku. Itu contoh kecil Pak. Ketenangan Pak ya. Kemudian contoh lainnya ketika kita salah menghitung saldo Pak, bisa gelisah itu hidupnya. Ini saldo Pak ya, berapa pendapatan dan sebagainya. Tapi itu kan Pak kalau sudah terkait itu ya, kalau oke lah ya Bapak sampaikan tadi meja, oke, itu sangat realistis. Tapi kalau sudah masuk kuadrat-kuadratnya, aritmetikanya, logaritmanya itu betul-betul sulit loh Pak, karena dulu saya juga SMA dan SMP dan saya rasakan itu, tapi sebenarnya menyenangkan. Yang membuat saya senang, saya semangat gitu. Ya. Jadi sebenarnya begini Pak Ahir, jangan dipandang matematika itu dengan berhitungnya saja. Oh iya. Saya bisa contohkan bahwa di matematika ada satu cabang yang hampir tidak ada hitungan matematikanya. Wah. Namanya logika matematika. Jadi kita hanya belajar menggunakan konjungsi, bagaimana menggunakan kata dan, atau berarti belajar juga bahasa logika ya. Yes, itu yang saya maksud tadi, bahwa dengan pengetahuan matematika Pak, hidup kita akan lebih tenang, lebih nyaman, karena yang penting jangan dibayangkan logis, bahwa matematika hanya identik dengan hitung-hitungan, padahal tidak seperti itu Pak. Nah itu juga yang menjadi pertanyaan saya Pak Melis, bahwa ternyata di prodi matematika itu dia juga bisa berpidato, karena kemarin prodi bahasa Indonesia melakukan itu, dan banyak dari program studi matematika yang menjadi pesertanya, menjadi karya tulis ilmiah dan sebagainya. Jadi pada dasarnya anggapan orang yang selama ini sulit itu tidak Pak ya, ditegaskan dulu di tempat ini. Itu salah. Saya hanya memberi penguatan, sebenarnya biarkan orang yang menilai, karena sebagai bukti katakanlah di kampus internal kita ini di Unismu, saya beberapa UKM itu pernah atau bahkan sampai saat ini masih dinahkodai oleh mahasiswa matematika. Tidak usah saya sebutkan UKM-UKM-nya, tapi kan bisa dikontrol. Kemudian bagaimana aktivitas kreativitas mahasiswa kami di himpunan, bahkan kami berani melakukan kegiatan yang meskipun pada awalnya orang menganggap
tidak mungkin itu kegiatan itu tidak mungkin terwujud. Tetapi kami tidak pernah berkecil hati, selalu saling mensupport, mensemangati anak-anak kami di matematika, sehingga sesuatu yang tadinya tidak masuk akal, alhamdulillah bisa kita realisasikan, bisa kita wujudkan. Baik Pak Molis, para teman-teman sahabat podcast, insyaallah saat ini beliau melanjutkan studi di program S3 di Universitas Malang Pak ya? Negeri Malang, dan sekarang sudah tahap penyelesaian studi. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah. Amin. Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa sampai di puncak Pak ya. Oh, yang berikutnya Pak, terkait dengan kita bicara spesifik sedikit terhadap program studi pendidikan matematika. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanya kepada Bapak. Capaian-capaian mahasiswanya, alumninya. Apakah nanti ini alumni Pak Molis matematika itu memang hanya didesain untuk menjadi guru matematika, ataukah ada pekerjaan lain yang selain jadi guru misalkan? Apakah alumninya memang hanya didesain untuk itu? Tapi yang pertama dulu, mahasiswa saat ini apa sih yang pernah ini loh Pak, diraih capaiannya, utamanya di lembaga kemahasiswaan? Iya, kalau di lembaga kemahasiswaan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tidak sedikit mahasiswa kami di matematika yang terlibat di beberapa organisasi, baik organisasi intra maupun ekstra, karena memang selalu kami mendorong mereka untuk melibatkan diri bukan hanya pada segi keilmuan saja, tetapi pengembangan karakter kepribadian, dan melalui organisasi itu kita bisa memperbanyak teman, memperluas jaringan, memantapkan komunikasi dengan lembaga-lembaga lain, dan kita juga membiasakan mahasiswa kita untuk menghadirkan orang-orang luar. Ini selama sebelum masa pandemi seperti saat ini, itu rutin kita mengundang dari himpunan matematika di luar kampus Unisma Makassar untuk datang ke kampus kita untuk silaturahim, kemudian saling bertukar pikiran bagaimana pengembangan organisasi di masa yang akan datang, karena kita juga masuk dalam dalam keanggotaan IKA Himatika, Ikatan Himpunan Matematika Indonesia, dan pernah sekjennya itu adalah mahasiswa kita Pak Nasrun, yang saat ini sudah menjabat sebagai ketua LP2I. Beliau itu pernah menjabat sebagai sekjen di IKA Himatika Nasional Pak ya. Dan beliau juga kan pernah aktif di himpunan Pak ya. Menarik Pak tentang himpunan. Saya tahu banyak gini di matematika ada namanya kegiatan Prisma itu loh Pak. Prisma Pak ya, kalau saya nggak salah. Prisma, dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Nah, yang uniknya ini karena adik-adik mampu melakukan ini dan menghadirkan peserta dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, ini nggak main-main ya. Ini nggak main-main, ini betul-betul nyata bahwa adik-adik kita yang dibina oleh program studi pendidikan matematika itu telah melakukan kegiatan Prisma. Prisma namanya kegiatannya, dan itu adalah kegiatan rutinitas setiap tahunnya dan selalu mendatangkan para peserta di seluruh penjuru Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang ingin saya tahu dan mungkin teman-teman ingin tahu prosesnya itu bagaimana, dananya itu dari mana, kemudian kegiatannya dalam bentuk apa. Karena ini nggak main-main, se-Indonesia yang didatangkan. Coba Pak diberikan ulasan kepada kami ini. Jadi Prisma itu merupakan singkatan dari proyeksi kreativitas ilmiah mahasiswa. Ini rutin kita laksanakan setiap tahun secara nasional. Ini betul-betul secara nasional Pak, ya, karena pesertanya itu ribuan. Sehingga untuk mensiasati itu maka kita bagi menjadi zona. Ada beberapa wilayah sehingga tidak seluruhnya kita datangkan ke tempat ini. Nah, jadi ada panitia yang disebar ke zona, ke wilayah-wilayah itu, ke rayon. Kita silakan dengan rayon. Ini memang kadang-kadang menimbulkan tanya, dana dari mana yang digunakan oleh mahasiswa kita? Mahasiswanya katanya harus nyebrang pakai kapal laut menuju ke daerah. Bahkan naik pesawat Pak. Pulau ke pulau naik pesawat. Dan dosen tidak banyak memberikan, kita tidak mendikte mereka. Iya. Jalan sendiri maksudnya. Tetap ada pendampingan, tetapi dalam hal-hal itu kita berikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk
berkreasi, bagaimana caranya mendapatkan peserta, kemudian dana dari mana. Kita memberi kebebasan kepada mereka dengan cara-cara yang halal. Dan kecuali di tahun ini kita tidak laksanakan, Pak. Karena COVID. Prisma ini sebenarnya kegiatan yang paling dinantikan oleh banyak sekolah. Sekolah betul. Karena memang kompetisinya ketat dan fair begitu ya. Sangat fair, sehingga betul-betul menjadi ajang untuk berkompetisi antara anak-anak dari Sabang sampai Merauke, dan ini kita lakukan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sederajat. Jadi lombanya itu apa, Pak? Jadi lombanya adalah lomba matematika. Jadi ada beberapa tahapan dalam kegiatan itu, mulai dari penyisihan di rayon, kemudian juara-juara di setiap rayon itulah yang kita hadirkan di kampus kita ini di Makassar ini. Jadi mereka itu sudah melalui proses seleksi. Sudah ada seleksi di rayon masing-masing. Ya, sudah ada seleksi di rayon masing-masing, dan yang juara-juara rayon itulah yang kemudian berkompetisi secara nasional di Unisma Makassar ini dan melahirkan juara-juara dan diberikan hadiah. Ini luar biasa, Pak. Saya juga agak berat ini ngambil biayanya dari mana, karena kita juga ini kan, Bapak juga kan adalah mantan pengurus HMJ. Saya pikir di masanya sampai di IMM, sampai di BEM, bahkan sampai di Maperua kemarin Bapak aktif di lembaga kemahasiswaan, sehingga banyak tahu lah tentang itu. Baik Pak Molis, menarik saya pikir. Kemudian ini kesempatan lo Pak untuk menyampaikan visi dan misinya matematika supaya orang tahu lo Pak. Visi matematika sebenarnya, prodi matematika saat ini apa, akreditasinya apa, tujuannya yang di apa. Oh ya, satu lagi tadi Pak, alumninya itu dibawa kemana itu? Ya, kalau terkait dengan alumni, jadi sebenarnya dari awal nomenklaturnya kita ini pendidikan matematika kan orientasinya adalah guru. Ya, guru. Nah, ternyata dari tracer study yang kita lakukan, fakta di lapangan tidak semua alumni kita menjadi guru. Ada yang di bank, kemudian ada yang di BMKG dengan bekal pengetahuan statistiknya. Kalau di bank sih cocok Pak, karena memang dia punya numerasi berhitung. Ya, jadi itu yang saya maksudkan tadi, bahwa tidak semuanya menjadi guru. Sehingga yang menjadi profil lulusan kita yang kita rumuskan di program studi pendidikan matematika itu, selain menjadi pendidik matematika, juga menjadi peneliti dalam bidang pendidikan matematika, kemudian menjadi entrepreneur, dan juga menjadi penulis dalam bidang pendidikan matematika. Jadi 4 inilah yang menjadi profil lulusan di program studi pendidikan matematika. Nah, visinya apa sih Pak matematika? Yang menjadi visi di program studi pendidikan matematika adalah pada tahun 2024 menjadi program studi yang menghasilkan lulusan berkarakter Islami dan unggul dalam pengembangan pembelajaran matematika berbasis riset. Jadi risetnya ada. Jangan disiapkan bahwa nanti alumni itu bisa riset, bisa penelitian seperti yang Bapak sampaikan. Jadi orientasinya Pak, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Di era saat ini. Dari riset-riset inilah kemudian kita bisa menjadikan dasar untuk bagaimana menghasilkan luaran atau alumni yang berkualitas dan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar sana, di lapangan kerja itu. Baik Pak, tentu dari jabaran visi ini ada misi mungkin yang ingin diraih oleh matematika ini. Jadi misi dari program studi pendidikan matematika menyelenggarakan pembelajaran, karena kita di perguruan tinggi Muhammadiyah Pak mencirikan al-Islam ke Muhammadiyah. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu terintegrasi dengan al-Islam ke Muhammadiyahan. Kemudian 1 sampai IK 8. Kemudian kita berharap juga bahwa dalam pembelajaran itu kita bisa menumbuhkan jiwa entrepreneurnya, wirausaha bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua, seperti Bapak ini kan berusaha karena Bapak kan suka pelihara ayam. Ya, alhamdulillah Pak. Itu dijual Pak atau dinikmati untuk dipotong sama keluarga? Yang saya tahu itu Bapak itu hobi sekali dengan suka ayam gitu, suka. Beberapa jenis unggas Pak ada di rumah. Ada ayam, ada angsa, ada bebek. Tapi untuk dijual tidak pernah.
kadang-kadang untuk dikonsumsi sendiri atau ada memang yang tertentu itu bukan untuk dikonsumsi Pak, tapi cuma masalahnya menjadi pernah buat hiburan. acara saya nggak sempat ke rumahnya Bapak, jadi nggak sempat menikmati ayam itu Pak. Ayam Oh, iya. Bapak itu. Boleh Pak, boleh diagendakan. Boleh dijadikan. Baik Pak, mohon maaf saya ganggu. Entrepreneurship mungkin apa lagi? Ya, kemudian yang kedua, kita mendorong dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun kolaborasi untuk melakukan riset maupun publikasi ilmiah. Ini tujuannya untuk mengembangkan program pembelajaran matematika yang inovatif. Kemudian yang ketiga adalah menjalin kemitraan, menjalin kerjasama untuk yang saling menguatkan kaitannya dalam penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat. Kerjasama inilah yang tadi saya sampaikan mendukung pelaksananya Prisma di beberapa rayon, di beberapa daerah. Kerjasama itulah yang menjadi bagian yang ikut mensukseskan. Jadi bisa jadi Prisma ini juga sukses karena alumni Pak ya yang menyebar, memberikan, membantu yang ada di sini, maksudnya di rayon ini. Yang mencirikan gitu ya? Yang mencirikan di program studi pendidikan matematika khususnya di Unisma Makassar ini Pak adalah kekeluargaannya. Jadi setiap ada kegiatan itu ini kuncinya sebenarnya kenapa kegiatan besar itu bisa kita laksanakan. Di setiap kegiatan tidak pernah hanya dilakukan oleh mahasiswa saja tanpa melibatkan kakak-kakak senior termasuk alumni. Dan bahkan ini fakta, alumni yang sudah alumni dari tahun 1 profesor Pak. Juga pun ada ya Pak ya. Alumni dari tahun 1 insyaallah matematika. Ya. Ini sisi kebersamaan yang luar biasa di pendidikan. Ya, itulah yang kami tanamkan Pak, dan ternyata itu memberi dampak yang sangat bagus. Dan saya jujur Pak, saya juga kan mengajar di pendidikan matematika, mata kuliah bahasa Indonesia. Secara pribadi saya jujur, saya senang mengajar di Indonesia karena ya mahasiswanya yang betul-betul ingin serius belajar gitu loh Pak. Jadi kita juga nyaman, ada keseriusan bagi dosen. Pak Mulis, kemudian tadi kita sudah bicara tentang mahasiswa, tentang alumni juga sudah bicara. Sekarang kan akreditasi pendidikan matematika itu akreditasi B Pak ya kan, akreditasi B, dan harapannya ini ke depan bisa meraih akreditasi unggul. Insyaallah ya. Nah, kalau dosennya bagaimana Pak? Kira-kira apa saat ini di Prodi Pendidikan Matematika ada 34 dosen dengan masing-masing karakter Pak dan keahlian. Kalau di Prodi Pendidikan Matematika kan sudah punya guru besar kan Pak? Ada guru besar satu Pak. Alhamdulillah ada. Pak Profesor. Kalau kita cari asesor di matematika ada Pak, mulai dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi ada, tapi tidak usah saya sebutkan. Maksud saya di dosen kami punya kapasitas, punya kompetensi masing-masing, dan dari beragam karakter yang tadi saya sampaikan itu dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa saling melengkapi. Dan memang di prodi itu terbuka ruang bagi dosen, kita memang siapkan khusus untuk mereka berdiskusi setiap saat Pak. Jadi tidak ada pembatasan untuk saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman. Luar biasa. Baik Pak Mulis yang saya hormati, ini kita sudah masuk closing statement Pak. Dan saya harapkan Bapak tentu ingin menyapa para teman-teman podcast dimanapun mereka berada, dan mungkin mengajak untuk bergabung di Prodi Pendidikan Matematika. Pada Bapak saya silakan. Ya, kepada seluruh pemirsa podcast FKIP yang menyaksikan tayangan ini, kami mengajak anak-anakku sekalian, khususnya yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA sederajat, kami mengajak untuk bergabung bersama kami di Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unisma Makassar. Seperti yang saya sampaikan bahwa Prodi Pendidikan Matematika terakreditasi B, dan saat ini dibina oleh 34 orang dosen, 1 guru besar, 8 orang doktor, selebihnya itu adalah magister. Beberapa di antara magister itu saat ini sudah sedang studi lanjut, dan insya Allah dalam waktu dekat, kalau bahasanya Pak Dekan Pak, kita akan panen doktor, dan insya Allah nanti dengan ilmu pengetahuan yang baru mereka timba dari tempat belajarnya, kemudian akan ditularkan kepada anak-anak kita, kepada mahasiswa kita di
di Prodi Pendidikan Matematika, sehingga kebutuhan tentang pendidik matematika, tentang peneliti matematika maupun penulis matematika dan entrepreneur, paling tidak di kita juga Pak bisa mencetak itu, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Ya, dan tidak perlu ada rasa takut Pak untuk belajar matematika. Insya Allah dengan pengetahuan matematika hidup akan menjadi tenang dan senang. Itu kuncinya kalau menurut saya. Baik, terima kasih Pak Mulis atas kebersamaannya pada hari ini, telah membersamai kita di podcast FKIP. Saya tahu Bapak, inilah mungkin Bapak agak sesi terakhir saya wawancarai, karena Bapak diselimuti oleh kesibukan yang luar biasa. Selain sebagai tenaga kementerian, asesor di ban PT Pak ya? PAUD. Di ban PAUD ya. Tapi asesornya ini kan pakai daring Pak ya? Untuk saat ini, tahun. Tapi sebelum-sebelumnya kan Bapak harus jalan-jalan ke sekolah-sekolah PAUD. Kesibukan yang terakhir lagi itu beliau sekarang adalah menjadi ketua yayasan di sebuah PAUD Pak ya. Berhasil karena mungkin pengaruh asesornya ini, atau karena yang saya tahu istri Bapak itu kan dosen PAUD ya Pak ya. Dia aktif di pendidikan anak usia dini juga. Saya tambahkan dengan sedikit tentang itu Pak. Ya. Saya tinggal di kampung yang menurut menurut orang-orang dalam tanda petik itu Texas, sehingga saya yang bergelut di dunia pendidikan punya pemikiran bahwa kalau saya ingin memajukan kampung daerah ini berkontribusi mengubah image negatif menjadi positif, maka ada dua hal yang perlu disentuh. Yang pertama adalah pendidikan dan yang kedua adalah agama. Saya mencoba untuk mengambil satu bidang pendidikan, berharap ada teman-teman yang lain atau kelompok lain yang memikirkan agama atau mengkolaborasikan keduanya ini Pak. Sehingga lembaga yang kami dirikan itu saya menganggap bahwa itu sekolah termurah di dunia Pak. Bisa dicek. Ini untuk kemaslahatan Pak ya. Alhamdulillah luar biasa niat Bapak, niat tulus Bapak sehingga mendirikan sebuah bangunan dalam bentuk dan dikelola oleh beliau berdua, dan ternyata ya alhamdulillah niatnya sangat tulus untuk memajukan, mengembangkan daerah Bapak. Itu pun kampung Bapak juga sih mungkin. Jadi nggak salah loh Pak. Nggak salah saya pikir Bapak buat itu karena kampungnya Bapak juga. Kontribusi Bapak. Nama sekolahnya apa Pak? TK apa? TK Bukit Permai 2. TK Bukit Permai 2. Dan beliau adalah ketua yayasan bersama dengan direktur Pak. Direktur PAUD, namanya PAUD Terpadu Bukit Permai 2. Kami membina kelompok belajar kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Ada playgroupnya juga. Baik, terima kasih banyak ini Pak Mulis atas waktu dan perkenannya hadir di podcast FKIP Uniswa Makassar. Semoga Bapak senantiasa sehat. Amin. Dalam menjalankan segala aktivitas dan rutinitas Bapak di saat-saat ini untuk saat-saat ke depan. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat para teman-teman podcast FKIP Uniswa Makassar, akhirnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman semua yang senantiasa hadir bersama dengan kami di sini, membersamai kami di podcast FKIP Uniswa Makassar. Semoga senantiasa kita selalu diberkahi dan dirahmati kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Pak Mulis, Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Matematika telah hadir bersama kami di podcast FKIP Uniswa Makassar. Mari kita tutup perbincangan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.